Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam studi kasus di kelas bulan ini, saya Abdul Syukur, guru biologi dari SMA Negeri 1 Sumber, akan membahas tentang penyalahgunaan smartphone dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas. Seperti kita ketahui bahwa gadget atau smartphone itu sekarang sudah bukan hal yang aneh digunakan oleh siapapun, apalagi anak-anak SMA yang merupakan generasi digital. Nah, sebagai deskripsi bahwa smartphone itu merupakan gabungan dari perangkat telepon seluler atau handphone yang tentu saja memiliki fungsi menyerupai komputer. Nah, sehingga memberikan lebih banyak kemudahan bagi penggunanya, baik untuk berkomunikasi maupun untuk mendapatkan informasi, bahkan juga hiburan serta aneka macam game secara online itu berdasarkan Daeng 2017 di halaman 5. Nah, selanjutnya bahwa smartphone juga sebagai alat komunikasi dan informasi memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya sehingga semua orang dari berbagai usia termasuk anak-anak sekolah dasar sampai SMA membutuhkannya baik untuk mendapatkan informasi maupun untuk memudahkan komunikasi. Nah, sebagai akar permasalahan biasanya di kelas anak-anak itu banyak menggunakan gadget. Nah, mereka lebih senang untuk berbincang-bincang di media sosial, mengakses hiburan atau bermain game daripada mencari bahan pelajaran atau menyelesaikan soal-soal yang berkenaan dengan pelajaran ketika jam belajar. Kemudian berbagai aplikasi dalam smartphone atau gadget telah menyebabkan banyak siswa yang menyalahgunakan aplikasi tersebut, sehingga berdampak negatif bagi nilai akademik maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ini masalah yang sering timbul karena mereka ketika guru menjelaskan juga banyak diantaranya yang mempergunakan gadget tanpa sepengetahuan guru yang mengajar. Nah, sebagai analisis bahwa ketika mereka menggunakan diharapkan sering mengingatkan dampak negatif penggunaan smartphone. Kenapa? Karena mereka akan kurang fokus. Lebih banyak waktu menggunakan smartphone daripada waktu belajar. Nah, guru sebaiknya terus memotivasi anak untuk membiasakan diri membaca buku bacaan, baik cetak maupun e-book atau buku-buku online smartphone. Kita harus terus-menerus mengingatkannya. Kemudian juga mengarahkan belajar anak agar tidak mudah tergoda. Karena semua yang ada di dalam handphone itu bisa digunakan pada saat yang bersamaan. Kemudian juga orang tua juga perlu mengingatkan kepada anak bahwa aplikasi YouTube sebaiknya dimanfaatkan untuk mempelajari materi pelajaran, bukan untuk mendapatkan hiburan. Nah, kemudian diupayakan juga agar anak mengetahui dan mengakses situs-situs pembelajaran. Bila perlu, mendaftar anak ke bimbingan belajar lain seperti aplikasi Ruang Guru, sehingga smartphone di tangan mereka lebih bermanfaat sebagai media pembelajaran. Nah, hasil pemecahan masalah, kita harus selalu memberi saran terus-menerus dan mengingatkan dampak negatif penggunaan smartphone yang tidak bijaksana, serta melaksanakan perjanjian kelas terhadap penggunaan smartphone. Jika kita sebagai guru memberikan penjelasan untuk tetap fokus pada pelajaran, sehingga kita terus-menerus mengingatkan mereka.
Kemudian yang kedua, mengarahkan agar anak ketika belajar tidak mudah tergoda untuk menggunakan smartphone, apalagi membuka aplikasi yang tidak berkaitan dengan. Selanjutnya, orang tua perlu mengingatkan kepada anak bahwa aplikasi YouTube sebaiknya dimanfaatkan untuk memberi atau untuk mempelajari materi pelajaran, bukan untuk mendapatkan. Nah, dengan 3 hal tersebut, maka sedikit demi sedikit kejadian siswa yang akses HP saat PPM diperkurang. Sebagai sumber rujukan, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.